Saya Hedi Pratiwi SPD, nomor induk mahasiswa 2023-49052. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan gelombang 1 tahun 2023, LPTK Universitas Paktimura, bidang studi pendidikan, guru sekolah dasar. Ini adalah SKBS saya dan ini adalah kartu pendaftaran ujian saya. Pada hari ini, tanggal 14 Agustus 2023, saya akan melakukan praktek pembelajaran sekaligus uji kinerja gelombang 1. Mohon doanya semoga berjalan dengan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi, yes. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Semuanya sehat? Sehat. Sudah sarapan dan ke sekolah, nak? Sudah. Baiklah, untuk memulai pembelajaran kita hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Semoga apa yang kita pelajari hari ini berjalan dengan lancar. Silakan ketua kelas pimpin temannya berdoa. Perhatian. Siap. Baik, kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil-islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, sekarang Ibu akan mengecek kehadiran. Siapa di antara anak yang tidak hadir? Ada. Ya, alhamdulillah kalau hadir semua. Oke. Nah, sekarang kita akan menyanyikan sebuah lagu nasionalis, yaitu lagu Hari Merdeka. Apa lagu Hari Merdeka, nak? Hafal. Nah, sekarang silakan berdiri. Kita nyanyikan secara bersemangat. Hari Merdeka. Mengingat kembali materi kita tentang minggu lalu, nah sekarang kita akan menonton sebuah video terkait dengan pembelajaran kita kemarin ya. Oke, silakan diperhatikan videonya. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerahkan masyarakat kepada Sekutu. Hal ini didengar oleh para pemuda pada saat itu. Mereka langsung bergegas mendesak para golongan tua agar segera melakukan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Banyak pro dan kontra di berbagai pihak yang menyebabkan terjadinya revolusi. Setelah itu diputuskanlah hasil sidang rapat tersebut.
Dengan hasil Bung Karno dan para golongan tua menyetujui proklamasi kemerdekaan harus segera dilaksanakan. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia. Soekarno, Hatta. Kita Indonesia, kita luar biasa. Kita sebagai anak muda bangsa Indonesia sebaiknya belajar dan berjuang memajukan bangsa ini, yang dimana kita tidak lagi berperan seperti para pahlawan kita sebelumnya. Jadi, bangkitkan semangat kalian dengan cara meningkatkan prestasi-prestasi untuk mengharumkan bangsa ini. Hiduplah dengan bertoleransi, kuatkan semangat kita untuk bangsa ini agar menciptakan Indonesia yang lebih baik lagi. Setelah kita melihat tayangan video ini, siapa masih ingat pembelajaran pertemuan lalu tentang apa? Tentang apa pembelajaran? Kemerdekaan. Nah, kemarin kita telah mempelajari tentang proklamasi kemerdekaan. Dan proklamasi kemerdekaan diperingati pada tanggal berapa? Ya, 17 Agustus 1945. Siapa yang membacakan teks proklamasi kemerdekaan? Bagus, Soekarno. Nah, tadi di video telah dijelaskan tentang bagaimana seorang pelajar mempertahankan kemerdekaan. Siapa yang bisa menyebutkan? Oke, silakan. Bagus, apa lagi? Ya. Bagus, apa lagi? Bagus, apa lagi? Nah, jadi kita seorang pelajar, bagaimana sikap kita untuk mempertahankan kemerdekaan? Yaitu tentunya belajar, meningkatkan prestasi. Kalau kita belajar, kalau kita pintar, negara-negara yang lain tidak bisa masuk ke negara ternyata. Kita tidak mudah terpengaruh oleh negara-negara lain. Nah, sekarang kita masuk ke tujuan pembelajaran. Nah, ada 6 tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Yang pertama, melalui tayangan video, peserta didik mampu menemukan informasi penting tentang perjuangan para pahlawan dan mempertahankan kemerdekaan. Kedua, melalui kegiatan diskusi, peserta didik mampu menganalisis makna dari perjuangan para pahlawan dalam mempertahankan kemerdekaan. Ketiga, melalui penugasan, peserta didik mampu menyajikan informasi penting perlawanan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. Keempat, melalui pengamatan gambar hewan unggas di slide PowerPoint, peserta didik dapat mampu menemukan ciri khusus dengan tepat. Melalui kegiatan diskusi, peserta didik mampu menganalisis kemampuan hewan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Dan yang terakhir, melalui penugasan, peserta didik mampu menyajikan laporan hasil pengamatan. Jadi ada 6 tujuan yang akan kita capai. Sekarang kita lihat slide di atas. Siapa yang bisa bacakan? Yes. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, seharusnya bangsa Indonesia telah merdeka dan terbebas dari segala bentuk penindasan serta penjajahan. Namun kenyataannya tidak. Demikian bangsa Indonesia masih perlu berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Mengapa? Oke, mengapa Indonesia perlu mempertahankan kemerdekaannya? Siapa yang tahu? Silakan. Walaupun Indonesia sudah merdeka, tapi Indonesia masih dijajah oleh negara lain karena negara lain masih ingin memiliki wilayah Indonesia. Oke, bagus. Nah, sekarang kita lihat tanya. Oke, perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia ternyata masih terus
gangguan bangsa asing seperti pemerintahan Belanda. Belanda masih mau menguasai bangsa Indonesia. Nah, tetapi pasukan Belanda kembali datang ke tanah air. Kedatangan ini disambut dengan berbagai bentuk perlawanan oleh bangsa Indonesia. Sejak tahun 1945 sampai 1950 telah terjadi berbagai macam pertempuran. Jadi di sini selama 5 tahun Indonesia mengalami berbagai macam pertempuran yang terjadi di berbagai daerah yang ada di Indonesia. Ya, yang dilakukan oleh pihak Belanda dan dibantu oleh pasukan Inggris. Ya, nah ini ada beberapa pertempuran yang dilakukan untuk mempertahankan kemerdekaan. Yang pertama ini pertempuran Surabaya. Nah, pertempuran Surabaya ini terjadi di mana? Iya, terjadi di Surabaya. Kemudian kedua, pertempuran Medan Area. Ketiga, pertempuran Ambarawa. Keempat, peristiwa Bandung Lautan Api. Jadi ada 4 pertempuran yang dilakukan bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaannya. Nah, sekarang kita akan melihat tayangan sebuah video terkait dengan pertempuran Surabaya. Bagaimana bangsa Indonesia melawan bangsa Belanda dan Inggris di Surabaya untuk mempertahankan daerahnya ini. Bagaimana penduduk Surabaya mau mempertahankan daerahnya. Jadi ini bersifat kedaerahan. Peristiwa pertempuran pada tanggal 10 November 1940 di Surabaya sebenarnya merupakan deretan terbentuk oleh peristiwa sebelumnya. Mulai dari kedatangan pasukan Jepang di Indonesia pada tanggal 1 Maret 1942. Dan kemudian melakukan perjanjian penjajah antara Jepang dan Belanda. Namun, hal utama yang menjadi latar belakang pertempuran Surabaya adalah kembali membawa Belanda di wilayah Papua pada tanggal 15 September 1946. Para pemuda Surabaya yang terjauh dengan sebutan anak-anak Surabaya, demi jelas besar melihat tindakan Belanda tidak menghargai dan tanpa izin menyebabkan menyerang yang wilayah Indonesia. Republik Indonesia yang saat ini secara resmi telah memproklamasikan kemerdekaannya, jelas merasa dicegah oleh tindakan Belanda ini. Anak-anak Surabaya pun tidak kemudian melihat keseluruhan Belanda di tanah air. Tindakan disimpulkan karena mereka yang mengancam kembali kekuasaan di Indonesia. Pada tanggal 18 September 1945, dengan terjadi suatu diplomasi antara pihak Indonesia dan Belanda dalam negeri. Setelah melihat tadi tayangan videonya tentang pertempuran di Surabaya. Nah, kira-kira dari tayangan video tersebut apa yang bisa anak-anak tanggapi terkait dengan video ini? Video ini bercerita tentang apa, nak? Pertempuran yang terjadi di mana? Surabaya. Nah, apa yang melatar belakangi sehingga pertempuran Surabaya bisa terjadi? Silakan. Yang melatar belakangi terjadinya pertempuran Belanda di Surabaya adalah Belanda mengibarkan benderanya di Hotel Yamato. Ya, bagus. Belanda mengibarkan benderanya di negara Indonesia. Tetapi para pemuda arek-arek Surabaya bagaimana? Marah dan tidak mau menancapkan benderanya Belanda di Indonesia. Setelah manusia bagaimana cara mempertahankan dirinya dari bahaya, begitupun dengan hewan. Hewan juga mempunyai cara bagaimana cara mempertahankan hidupnya dari mangsanya, dari bahaya. Nah, bagaimana cara hewan mempertahankan dirinya?
memiliki kelebihan. Apa lagi? Oke. Menggunakan tubuhnya. Apa lagi? Dengan tingkah lakunya. Bagus. Dengan tingkah lakunya. Jadi dengan ciri khusus yang dimiliki oleh hewan itulah yang bisa dia pakai untuk melindungi dirinya. Nah, kita lihat gambar. Ini ada gambar apa? Elang, bebek. Ini tergolong jenis apa? Unggas. Jenis unggas. Ini ada dua gambar. Gambar burung elang dan gambar bebek. Coba perhatikan, apakah kedua hewan ini memiliki ciri yang berbeda? Oke, Rangga, apa ciri-ciri kedua gambar tersebut? Yang membedakan apa? Paruh. Kemudian apanya lagi? Selain paruhnya, ada? Ada kakinya. Ada paruhnya, mulutnya. Nah, ini yang membedakan. Dari ciri khusus yang dia miliki ini, dia pakai untuk mempertahankan dirinya. Nah, kita lihat apa lagi nama itu? Elang. Nah, kita lihat paruhnya elang. Bagaimana paruhnya elang? Panjang. Kemudian bebek. Berbentuk apa paruhnya, Nak? Agak panjang. Berbentuk pangkal. Nah, ini mulutnya. Apa fungsinya mulutnya ini, Elang? Mencari bangsa. Mencari bangsanya. Kalau ini mulutnya bebek? Untuk mencari makanan. Bagus. Untuk mencari Air dari makanan. Kalau kakinya, kita lihat kakinya, Elang. Bagus. Untuk mencegah mangsanya. Kalau bebek? Untuk berenang. Berenang. Bebek ini memiliki ciri khusus kaki yang berliput. Kaki yang berselaput. Bebek memiliki kaki berselaput. Apa fungsinya kaki berselaputnya ini? Bagus. Untuk berenang. Oke, tepuk tangan dulu. Nah, ini ya, ada bentuk paruhnya, sudah tadi disebutkan. Kemudian bentuk kakinya. Nah, ini ada beberapa. Bagaimana kemampuan hewan menyesuaikan diri dengan lingkungannya? Ada dengan cara memperoleh makanan. Kedua, melindungi dirinya. Nah, cara memperoleh makanan terbagi menjadi 3. Oke, ada hewan apa? Ada 3. Ada herbivora, karnivora, dan omnivora. Nah, coba Iksar, sebutkan Iksar hewan pemakan herbivora. Contohnya apa? Kambing. Bagus. Kalau karnivora, Pil? Karnivora yang kayak Pemakan daging. Yang mana contohnya pemakan daging? Singa. Kalau omnivora? pemakan sebatang Nah, pemakan segala-galanya. Yang mana contohnya nih, Raja? Kucing. Apa lagi? Apa lagi? Kalau ada makanan kayak berdaging yang apa? Nah, coba kita. Kantung apa yang Apa? Kamu. Apa kira-kira contohnya? Omnivora, pemakan daging dan pemakan tumbuhan. Silakan coba Rana. Apa itu? Bisa diulangi? Iya. Oke. Nah, kemudian melindungi dirinya. Jadi ada menggunakan tubuhnya seperti tadi telah disebutkan. Kemudian ada menggunakan tingkah lakunya. Ya. Oke. Nah, sekarang ibu akan membagi kelompok. Saya akan membagi 3 kelompok. Sebentar ibu akan membagikan sebuah kartu. Kartu itu berisi nomor. Nomor nanti yang sama nomornya berpindah ke tempat, kemudian bergabung dengan teman kelompoknya. Untuk kelompok 1 di sini, kelompok 2 dan kelompok 3.
Bisa ada belum nak? Oke. Sekarang angkat kartu nomor 1. Siapa nomor 1? Siapa lagi? Oke, berpindah nomor 1 di sini. Pindah dulu. Oke, nomor 2, angkat tangannya nomor 2. Siapa nomor 2? Oke, nomor 3. Nah, sekarang berpindah ke sini. Sudah duduk dengan teman kelompoknya, nak? Sudah. Oke, kelompok 1 angkat tangannya. Oke, bagus. Kelompok 2. Ya, kelompok 3. Oke, dan sekarang sudah duduk satu dengan teman kelompoknya. Nah, sekarang ibu akan membagikan LKP. Jadi sekarang waktunya untuk mengerjakan LKPD. Nah, di sini perhatikan langkah kerjanya. Di LKPD ada semua langkah kerjanya. Perhatikan langkah-langkah kerjanya. Kemudian tulis nama kelompoknya yang di depan, Dina. Oke, Pak. Paham. Nah, sekarang silakan berdiskusi dengan teman tak. Objek berarti apa yang kita amati? Seperti hewan kah? Hewan apa? Yang ada di rumah tak hewan apa? Seperti cicak. Apa kelebihan yang dimiliki oleh cicak? Dengan cara apa? Ciri khususnya seperti dia memiliki ekor. Ekornya itu bagaimana caranya dia mengelak susunya dan menggunakan ekornya? Coba. Nah, bagus. Dengan memuluskan ekornya. Rekayasa. Di sini ada masalah? Oke, bagus. Kelompok 2. Lanjutkan. Ini. Kenapa, nak? Objek pengamatan. Apa yang kita amati? Adalah hewan. Nah, objek pengamatan yang contohnya hewan, tumbuhan. Apa yang kita amati di sini? Hewan. Tulis hewan. Hewan apa yang kita amati? Contohnya, contohnya cicak. Nah, atau apa lagi? Bunglon. Katanya bunglon tak? Sakit kata. Itu bunglon. Jenis apa yang dimiliki? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 3. Soal pertama, apa yang melatar belakangi rakyat Surabaya melakukan perlawanan terhadap bangsa Belanda? Belanda mengibarkan bendera dan hotel Yamato di Surabaya. Makna apa saja yang bisa kita ambil dari peristiwa perjuangan rakyat Surabaya? Semangat berjuang rakyat Surabaya dalam mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia. Ceritakan secara singkat perjuangan rakyat Surabaya untuk mempertahankan kemerdekaan. Pada tanggal 25 Oktober 1945, tentara sekutu yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal Marlani. Tanggal 9 November 1945, Inggris mengeluarkan ultimatum
10 November terjadi pertempuran sangat dahsyat dan tanggal 10 diperingati Hari Pahlawan. Kegiatan 2. Laporan pengamatan. Langkah pengamatan, mengamati hewan di sekitar. Hasil pengamatan, semua hewan memiliki kelebihan. Nomor 1. Nama hewan. Cicak, ciri khusus ekor, hubungan antar ciri khusus dengan menyesuaikan diri dengan lingkungan. Memutuskan ekornya untuk mengalabui musuhnya. Yang kedua, cumi-cumi. Tinta menyemburkan cairan hitam. Kumpulan berubah warna kulitnya, merubah warna sesuai tempatnya. Kesimpulan, semua hewan memiliki ciri khusus. Itulah hasil pengamatan kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nah bagaimana nak kelompok yang lain, ada yang bisa menanggapi? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan bertanya dengan kelompok 3. Bagaimana itu kucing kalau jatuh kakinya tidak apa-apa? Tepuk tangan untuk kelompok 2. Pertanyaan yang bagus. Sekarang kelompok 3, silakan ditanggapi nak. Karena kucing memiliki kaki yang berotot. Iya, karena kucing memiliki kaki yang berotot. Oke, siapa masih ada lagi kelompok 1? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya memiliki masalah di rumah. Kenapa setiap malam hari mangga bapak saya dimakan oleh kelelawar? Bagaimana tanggapan kelompok 3? Bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, sekarang kelompok 2. 3, silakan tanggapi nak. Apa pertanyaan? Karena kelelawar mencari makan pada malam hari. Oke, karena kelelawar mencari makan pada malam malam hari. Bagaimana kelompok 1? Sudah diterima nak? Ya, sudah. Oke, silakan tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, silakan kembali ke tempatnya. Semuanya telah mempresentasikan hasil diskusinya. Jawabannya cukup bagus, tapi perlu diingat ya. Jadi makna dari ini tadi ya. Tadi saya dengar beberapa jawaban dari kelompok, dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 saya luluskan tentang
menyontek ya, kerja secara individu, sendiri-sendiri. You understand? Yes. Tulis nama Kak. Nah, setelah mengerjakan soal evaluasi, sekarang siapa yang bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini? Kita belajar tentang apa? Pertempuran Surabaya. Oke, pertempuran Surabaya. Nah, apa yang melatar belakangi sehingga pertempuran Surabaya bisa terjadi? Karena Belanda mengibarkan benderanya di Hotel Yamato. Belanda mengibarkan benderanya di Hotel Yamato. Nah, kemudian apa makna yang bisa kita petik dari pertempuran Surabaya? Apa yang bisa? Katakan bekerja sama. Oke, bekerja sama. Kalau selain itu, apa lagi? Bertoleransi. Apa lagi? Oke, bergotong royong. Semangat juang yang tinggi. Nah, setelah itu apa yang lagi kita pelajari lagi tentang bagus, ciri khusus hewan. Nah, apa yang kita pelajari tentang ciri khusus hewan? Siapa yang bisa? Nah, bagaimana hewan menyesuaikan diri dengan lingkungannya? Bagaimana hewan menyesuaikan diri dengan lingkungannya? Bagaimana cara memperoleh makanan? Kemudian melindungi diri. Cara melindungi diri. Nah, setelah kita belajar, bagaimana perasaan kalian ketika belajar? Apakah kamu terlibat aktif dalam diskusi? Semuanya terlibat dalam diskusi? Iya. Nah, kemudian dari materi yang kita pelajari, yang manakah materi yang tidak dimengerti? Paham semua, Nak? Paham. Oke. Apakah anak-anakku mengerti dalam menggunakan media pembelajaran dan video ketika ibu mengajar? Nah, baiklah, kalau semuanya tidak ada kendala di dalam pembelajaran materi yang kita pelajari, nah, saya harap anak-anakku tetap belajar di rumah. Nah, sekarang kita akan mengakhiri pembelajaran. Silakan ketua kelas pimpin temannya untuk berdoa. Perhatian.